Mereka mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai hancur. Mereka mencakar dada-dada mereka sendiri sampai hancur. Kalau sudah tidak berbentuk lagi, maka Allah kembalikan kepada bentuk yang semula. Kemudian mereka mencakar-cakarnya lagi sampai hancur lagi. Lalu kemudian apabila sudah hancur, tidak berbentuk, Allah kembalikan seperti keadaan yang semula. Begitu terus siklusnya. Mencakar-cakar sampai hancur, dibalikin lagi ke bentuk yang semula, mencakar-cakar lagi sampai hancur, dan begitulah siklusnya terus menerus. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Pedihnya gimana tuh, Bu? Dan ini di neraka, dalam keadaan di dalam neraka yang panasnya 1 berbanding 70 dengan api yang paling panas di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu bersyukur, janjinya Allah bagaimana? La azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum, namun jika kamu kufur, Allah mengancam, inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat pedih. Maka ibu-ibu, sebagai hamba yang beriman, kita wajib bersyukur kepada Allah di setiap keadaan kita, baik ketika kita senang ataupun ketika kita sedih, baik ketika kita lapang ataupun ketika kita sempit, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW itu selalu memuji Allah di setiap keadaannya. Ketika dia senang, beliau membaca apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, dan ketika beliau sedih, beliau tetap bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Beliau selalu memuji Allah. Ya, beliau selalu bersyukur kepada Allah di setiap keadaannya. Maka itu yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimah, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian rutin dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pembahasan kita masih seputar pasal alladzina i'tamadu ala afwillah fadayya'u amrahu wa nahyahu. Pasal tentang orang-orang yang mereka mengandalkan ampunan Allah, kemudian mereka menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit kita merangkum kajian-kajian sebelumnya bahwa orang yang bermaksiat itu karena banyak faktor, karena banyak sebab. Di antara sebab pendorong seseorang itu bermaksiat adalah pembahasan kita ini, yaitu mereka bermaksiat kepada Allah karena mengandalkan ampunan dari Allah. Yaitu mereka menyangka bahwa dengan Allah itu Maha Pengampun, maka kalau kita bermaksiat cukup memohon ampun, maka dosa kita bakal diampuni. Ya, cukup kita meminta ampun kepada Allah, maka kemudian Allah akan mengampuni kita. Jadi nggak apa-apa kita terus berbuat dosa, kita nggak apa-apa, ya terus bermaksiat, toh Allah nantinya juga akan mengampuni kita. Nah, ini alasan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu faktor penyebab dan faktor pendorong orang itu bermaksiat karena mengandalkan ampunan Allah. Ya, ini pasal yang sedang kita bahas ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan siksa neraka yang sangat keras. Allah mengancam dengan siksa neraka yang sangat pedih. Bagi siapa? Orang-orang yang berbuat dosa dan bermaksiat. Ya, dan Allah menyebutkan bahwa ampunan Allah itu hanya apabila dikehendaki oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48, surat An-Nisa 116. Itu dua ayat yang mirip. Ya, di surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Allah mengatakan apa ibu-ibu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu menurut kehendaknya. Ya, insya'a adzabahu wa insya'a ghufira lahu. Kalau Allah berkehendak maka dia akan diampuni, tapi kalau Allah berkehendak lain maka dia akan diazab. Karena orang yang berdosa, orang yang bermaksiat itu berhak untuk mendapatkan apa? Hukuman dari Allah. Begitu ya ibu-ibu. Itu konsepnya begitu. Ketaatan akan mendatangkan surga, kemaksiatan akan mendatangkan neraka. Itu konsepnya begitu. Maka jangan kita hanya mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita banyak berbuat dosa dan bermaksiat. Gampang berbuat dosa, gampang berbuat maksiat dengan mengandalkan ampunan Allah. Ya. Ini salah satu faktor pendorong orang berbuat dosa dan bermaksiat. Kalau yang sebelumnya kita pernah juga membahas, ya, faktor pendorong lain orang berbuat dosa dan bermaksiat adalah karena apa? Mereka beralasan dengan takdir. Ya. Kan Allah yang menciptakan kebaikan, Allah juga yang menciptakan keburukan. Berarti saya bermaksiat karena takdir Allah. Ya. Ini orang yang berdalih dengan apa? Takdir Allah. Saya bermaksiat juga karena takdir Allah. Katanya semua ya terjadi karena takdir Allah. Saya berdosa, saya berbuat maksiat juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu Anda akan masuk neraka juga karena takdir Allah. Ya. Dan kita sudah pernah membahas tentang itu. Sebagaimana kisah di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menangkap seorang pencuri. Kemudian ketika pencuri ini hendak dihukum, maka dia beralasan, saya mencuri karena takdir Allah. Lalu apa kata Umar? Kalau begitu saya akan menghukum kamu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang tidak mau sholat, ada orang yang tidak mau ya berbuat kebaikan, banyak melakukan dosa dan bermaksiat dengan alasan apa? Toh kalau Allah menakdirkan saya juga akan masuk surga. Ya, mengandalkan takdir Allah untuk bermaksiat. Ya, ini sama seperti orang yang dia lapar, kemudian dia tidak makan. Dia haus, kemudian tidak minum. Apakah dia akan kenyang? Apakah dia akan ya hilang hausnya kalau dia tidak makan, kalau dia tidak minum? Maka di sana ada sebab lain kenapa orang itu ya berhak untuk mendapatkan nikmat berupa surga dan berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, pembahasan kita adalah tentang orang-orang yang mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka meremehkan fadayya'u amrahu wa nahyahu. Mereka meremehkan apa? Ya, perintah-perintah Allah. Mereka meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengancam setiap pelaku dosa, mengancam setiap pelaku maksiat akan terkena azab yang keras, azab yang pedih, diancam dengan neraka. Dan azab neraka itu adalah sesuatu yang mengerikan. Azab neraka itu ibu-ibu adalah sesuatu yang mengerikan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana seluk-beluknya neraka ketika membahas tentang hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh penulis. Dan ternyata banyak orang yang masuk neraka itu
karena perbuatan mereka yang dianggap sepele, yang dianggap ringan. Seperti misalnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah orang-orang yang mereka lupa diri, yaitu ketika mereka mengajak manusia untuk berbuat baik, mereka mencegah manusia dari berbuat buruk, tapi mereka sendiri meninggalkan kebaikan yang mereka ajarkan kepada orang lain dan melakukan keburukan yang mereka cegah dari orang lain. Ini ibarat apa kata Rasulullah, Bu? Ibarat apa? Ibarat lilin. Masih ingat ya kajian pekan lalu? Kayaknya baru seminggu yang lalu ya ibu-ibu ya. Ini ibarat lilin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamathalis siraj. Ya. Orang yang seperti ini perumpamaannya adalah seperti apa? Seperti lilin. Lilin itu menerangi orang lain, bermanfaat buat orang lain. Orang lain bisa mendapatkan manfaat dari lilin dengan cahayanya, terutama di kegelapan, di malam hari yang gelap misalnya. Ya, kalau dulu tentu nggak ada listrik kayak zaman sekarang. Zaman sekarang aja kalau kita mati lampu kelabakan kalau nggak ada lilin. Ya. Maka lilin itu bermanfaat buat orang lain, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Ini yang Rasul perumpamakan dengan orang yang dia banyak berdakwah kepada manusia, dia mengajak orang lain kepada kebaikan, dia mencegah orang lain dari keburukan, tapi dia tidak lakukan pada dirinya sendiri. Orang yang seperti ini akan terkena siksa yang pedih di dalam api neraka, dan ini adalah dosa yang banyak diremehkan oleh manusia, terutama para pendidik. Entah itu guru di sekolah, atau seorang dai dan ustadz, atau seorang kiai yang berceramah dan berkhutbah di hadapan manusia, atau bahkan itu terjadi pada setiap orang tua, yang mana orang tua itu mengajarkan anaknya kebaikan, mencegah anak-anaknya dari keburukan, tapi dia lupa dirinya sendiri. Ada orang tua menyuruh anaknya pergi sholat ke masjid, ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk membaca Quran, ada orang tua yang menyuruh anaknya menghafal Al-Quran, ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk memurojaah hafalan Al-Qurannya, tapi dia sendiri nggak pernah ngapalin Al-Quran. Ya, apalnya cuma apa, Bu? Trikul. Ya, karena itu mungkin dibaca setiap hari. Coba ibu-ibu, kita introspeksi diri. Anak-anak kita sekolah di sekolah Islam kan? Insya Allah ya. Di sekolah mereka diajarin hafalan Quran nggak? Kalau mereka pulang ke rumah, apa yang kita lakukan? Kita menyuruh anak kita untuk apa? Murojaah. Kita sendiri ngapalin Quran nggak? Kita sendiri murojaah nggak? Ini harus menjadi bahan introspeksi kita, Bu. Ya, ini hal-hal yang berbahaya. Kalau ini sudah kita sepelekan, maka yang lain juga akan ikut kita sepelekan. Maka jangan lupa pada diri kita sendiri. Kita juga butuh untuk melakukan kebaikan, ibu-ibu. Kita juga butuh untuk menghindari keburukan. Bukan hanya orang lain yang kita ajak, Bu. Ya, bukan hanya orang lain yang kita ajarkan, tapi kita juga butuh itu. Maka jangan melupakan diri kita sendiri seperti lilin yang membakar tubuhnya. Ya. Kemudian di antara dosa yang menyebabkan seseorang itu akan terkena siksa yang pedih di neraka adalah orang yang melakukan ghibah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hadis tentang orang-orang yang masuk neraka kemudian terkena azab Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Ghibah. Lihat di halaman 62. Lamma urija bimarartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku mi'raj, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi, ketika aku mi'raj,
marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin. Aku melewati sekelompok kaum, ya, yang punya kuku terbuat dari tembaga, kuku yang tajam, kuku yang terbuat dari tembaga. Ya, kalau kuku kita ini gampang kepotek, Bu. Ya, tapi kalau kukunya ini terbuat dari tembaga, kalau dulu masih kecil, jadi inget suka nonton film kartun, ada tokoh namanya Wolverine. Tahu ya, Bu, ya, yang punya cakar terbuat dari besi itu, ya, suka mencabik-cabik, ya. Bayangin itu, kalau penduduk neraka dijadikan kukunya terbuat dari tembaga seperti itu, tajam dan kuat. Lalu apa yang mereka lakukan? Yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum, di mana mereka menggunakan kuku yang terbuat dari tembaga itu untuk apa? Mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Mereka mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai hancur. Mereka mencakar dada-dada mereka sendiri sampai hancur. Kalau sudah tidak berbentuk lagi, maka Allah kembalikan kepada bentuk yang semula. Kemudian mereka mencakar-cakarnya lagi sampai hancur lagi. Lalu kemudian apabila sudah hancur, tidak berbentuk, Allah kembalikan seperti keadaan yang semula. Begitu terus siklusnya. Mencakar-cakar sampai hancur, dibalikin lagi ke bentuk yang semula, mencakar-cakar lagi sampai hancur, dan begitulah siklusnya, terus menerus. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Pedihnya gimana tuh, Bu? Dan ini di neraka. Dalam keadaan di dalam neraka yang panasnya 1 berbanding 70 dengan api yang paling panas di dunia. Panasnya neraka itu, Bu. Panasnya neraka 1 banding 70 dengan api yang paling panas di dunia ini. Itu kondisi neraka. Ya. Jadi kita bisa bayangin, Bu. Bukan mencakar-cakarnya dalam kondisi yang adem pakai AC gitu. Enggak, ini di neraka, Bu. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai Allah Subhanahu wa taala bersihkan orang ini dari dosa dan maksiatnya. Bisa kita bayangkan itu. Betapa pedih dan kerasnya siksa neraka. Ya. Sekarang aja kalau misalnya wajah kita tercakar, ya, wajah kita tercakar nih, misalnya kita miara kucing di rumah. Ya. Misalnya kita miara kucing di rumah. Ya, lagi main-main sama kucing, ya, lagi kita cium-cium kucingnya tiba-tiba nyakar muka kita, berdarah. Itu pedihnya bukan main itu. Pedihnya luar biasa. Ya, atau misalnya tangan kita lagi megang kucing dicakar, digigit. Sampai kita ketakutan nih, nanti tetanus segala macam, bawa ke dokter. Sekali berobat 1 juta, 2 juta. Ya. Dan ini di neraka, Bu. Bisa kita bayangkan betapa keras dan pedihnya siksa neraka. Dan bukan hanya sekedar mencakar wajah dan dada, mencakarnya sampai hancur, sampai tidak berbentuk. Lalu kemudian Allah kembalikan bentuknya seperti semula, dan kemudian dia terus mencakar-cakar wajah dan dadanya lagi. Dan ini ternyata azabnya siapa, Bu? Orang yang melakukan ghibah. Rasulullah SAW menyebutkan ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Kita ngomongin orang itu ghibah. Entah yang kita omongin itu ada pada orang tersebut atau tidak ada pada orang tersebut. Kalau kita ngomongin orang dan apa yang kita omongin itu ada pada orang tersebut, maka itu ghibah. Kita ngomongin kejelekan orang nih, dan kejelekan itu memang benar-benar ada pada orang yang kita omongin. Misalnya si fulanah ini, si ibu fulanah ini, wah luar biasa,
Ya, karena model ghibah itu banyak ya Bu ya. Model ghibah itu sangat banyak sekali. Ada model ghibah yang dengan bercanda, ya, modelnya bercanda. Ada model ghibah yang dia merendah tapi ngejelekin orang, ya, dia merendah tapi buat ngejelekin orang, ya. Kayak misalnya orang mengatakan, iya sih memang kalau saya ini nggak pernah baca Quran, ya, tapi alhamdulillah, ya, punya hafalan surat-surat yang pendek. Daripada si ibu itu udah nggak pernah baca Quran, nggak punya hafalan lagi. Nah, ini merendah untuk menjelekan orang. Ini contoh doang, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Jadi model ghibah itu banyak. Ada model ghibah yang untuk bercanda, ya, ngejelekin orang buat bercanda, buat untuk meramaikan suasana. Ada yang seperti itu. Atau ada bahkan yang benar-benar menjelek-jelekan orang lain di hadapan manusia. Kalau kita ngomongin orang, kalau kita ngomongin kejelekan orang dan ternyata kejelekan itu benar-benar ada pada orang tersebut, maka itu adalah ghibah. Tapi kalau kita ngomongin, ya, suatu kejelekan yang tidak ada pada orang lain, maka ini yang disebut dengan berbohong atas nama orang tersebut, dan ini fitnah. Dan ini yang disebut apa? Ya, yaqauna fi a'radihim, menodai kehormatan mereka. Ya. Dan ini yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Orang yang mencakar-cakar muka dan dadanya dengan kuku mereka yang terbuat dari tembaga. Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka kemudian kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'il ladzina kanu ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang dulu suka memakan daging manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang melakukan ghibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana dalam surat, yaitu di surat Al-Hujurat, ya, di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat, ya. Sebentar saya cari dulu. Yaitu di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, ya, karena sebagian daripada prasangkaan itu adalah dosa, yaitu berprasangka buruk kepada orang lain adalah dosa, ya. Berprasangka buruk, su'udzon, disebut dengan su'udzon, persangkaan buruk itu adalah dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, dan janganlah kamu melakukan tajassus, mencari-cari aib orang lain, ya, mencari-cari aib orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Jangan. Terutama kalau
aib orang lain itu sudah tertutup, jangan kita bongkar. Ada orang punya aib, ya, tertutup aibnya, maka kita jangan menjadi orang yang membuka aib orang tersebut. Ini tajassus, nggak boleh. Sehingga kita nggak boleh melakukan apa? Perbuatan ini, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, baik kita memata-matai orang lain, ya, yang tidak ada indikasi kejahatan, ya, kecuali orang-orang tertentu yang mereka punya wewenang, seperti misalnya aparat yang mereka punya wewenang untuk mencegah keburukan, ya, mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan, maka boleh bagi mereka untuk melakukan itu. Tapi kita misalnya mencari-cari kejelekan tetangga kita, mencari-cari kejelekan teman kita, baik kita lakukan langsung atau melalui perantara. Terkadang ketika kita ingin mengetahui rahasia orang lain, kita tanya kepada orang yang terdekatnya. Misalnya ada seseorang yang bertanya kepada anak temannya, gimana kabar ibu kamu? Oh baik tante, alhamdulillah. Ibu biasanya ngapain kalau jam segini di rumah? Ini namanya tajassus. Ya, ibu suka nonton film nggak kalau di rumah? Ya, ibu kalau berpakaian berbusana di rumah gimana? Ini nggak boleh. Ini namanya tajassus. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu melakukan tajassus, mengintai orang lain untuk mencari aib mereka, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Ini dosa besar, ibu-ibu. Kemudian yang ketiga kata Allah apa? Yang pertama tadi nggak boleh apa? Suudzon, berburuk sangka. Yang kedua nggak boleh tajassus, mencari-cari aib orang lain. Yang ketiga ghibah, ngomongin kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu saling melakukan ghibah. Janganlah kamu saling melakukan ghibah. Dan Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, padahal dia tidak suka. Sekarang ibu-ibu, siapa yang doyan makan bangkai? Ya binatang lah, ya. Apakah kita mau seperti binatang? Tentu tidak. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberi kemampuan untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberi ya perasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita mau seperti binatang yang mereka doyan memakan bangkai? Bahkan tidak semua binatang suka kepada bangkai. Ya. Bahkan tidak semua binatang suka kepada bangkai, ibu-ibu. Ya, nggak semua binatang suka bangkai. Kalau binatang aja ada yang nggak suka bangkai, masa manusia lebih buruk daripada binatang? Dan ternyata Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, padahal dia tidak suka. Ya, padahal dia tidak suka. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, ghibah ini adalah dosa besar. Dan 3 perkara ini, suudzon, tajassus, ghibah, berburuk sangka, mencari-cari keburukan orang lain, dan ghibah, ini adalah 3 perbuatan dosa besar yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, ibu-ibu, kita harus ingat 3 perbuatan dosa besar ini yang Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama apa tadi? Suudzon. Suudzon itu arti bahasa Indonesia apa? Berburuk sangka. Yang kedua tajassus. Tajassus itu apa? Mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Yang ketiga ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan
orang lain, maka 3 perkara yang termasuk 3 dosa besar ini adalah 3 perkara yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ya, persaudaraan Islam. Hakikatnya kita itu saling bersaudara, Ibu. Meskipun kita tidak berasal dari bapak dan ibu yang sama, tapi kita bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ya. Maka persaudaraan itu adalah sesuatu yang dikehendaki dalam Islam. Sehingga kita tidak boleh merusak persaudaraan Islam ini. Ya. Dengan cara apa? Tadi dosa-dosa tadi itu. Dosa-dosa sosial. Karena 3 dosa itu adalah berkaitan dengan hubungan sosial, Bu. Ya. Dalam pertemanan, dalam kekeluargaan, ya, dalam persaudaraan, dalam bertetangga, dalam bekerja, hubungan sosial itu. Dan Islam sangat memperhatikan hubungan sosial masyarakat, itu sangat diperhatikan dalam Islam. Terutama hubungan sosial masyarakat umat Islam itu sangat diperhatikan dan dijaga dalam Islam. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, selanjutnya akan kita bahas setelah kita mengetahui tentang bahayanya riba, merusak kehormatan dan menodai kehormatan orang lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, halaman 63, "Mali lam ara Mikaila dhahikan qad." Wahai Jibril, kenapa aku belum pernah melihat Mikail, malaikat Mikail itu tertawa? Ya. Tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa. Maka Jibril alaihi salam menjawab, "Ma dhahika mundu khuliqatin nar." Dia tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Bahkan senyum aja tidak. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkata kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang neraka, tentang penduduknya, tentang siksa yang didapatkan oleh mereka di dalam neraka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis karena apa? Menangis karena takut akan terkena siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akibat daripada perbuatan dosa dan bermaksiat. Kadang-kadang kita lupa diri, Bu. Kita lupa bahwasanya hidup itu bukan hanya di dunia, Bu. Kita lupa bahwa kita akan mati dan setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Kita lupa. Kita lupa bahwa siksa neraka itu sangat pedih. Kita lupa bahwasanya neraka itu sangat panas. Makanya di sini ada penjelasan yang sangat menarik dari para ulama ketika mensyarah daripada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini, yaitu tentang kondisi atau
tentang seluk-beluknya api neraka. Ya. Di antaranya annan nara, bahwasanya neraka itu punya penjaga. Ada penjaga-penjaga di neraka itu, malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ibu-ibu bisa lihat di surat Al-Mulk ayat 6 dan 8, 6 sampai 8. Ayat 6 sampai ayat ke 8. Kalau kita lihat kepada ayat ini dan tafsirnya, itu sangat luar biasa, Bu. Bikin kita ngeri, bikin kita bakal ketakutan tentang neraka. Apa kata Allah di surat Al-Mulk ayat 6 sampai ke 8? Walladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Coba ibu-ibu lihat, ya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada birabbihim, kepada Tuhannya, azabu jahannam wa bi'sal masir, bagi mereka azab neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Artinya apa, ibu-ibu? Setiap manusia itu akan pulang ke kampung halamannya. Kampung halaman kita adalah negeri akhirat, yang mana di sana itu ada surga atau neraka. Maka seburuk-buruknya tempat kembali ke kampung halaman adalah masuk neraka jahannam. Ya. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang-orang yang beriman kepada Allah tapi menyia-nyiakan keimanannya, mereka niscaya kelak akan kembali kepada neraka jahannam. Wa bi'sal masir, ya. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian kata Allah apa, Bu? Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kalau mereka dilemparkan ke dalam neraka, Bu, mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan, penuh dengan teriakan penduduk neraka, memekikkan telinga, ibu-ibu. Semua orang yang diazab dalam api neraka akan berteriak. Mereka akan kesakitan dengan siksa dan azab yang Allah timpakan kepada mereka akibat daripada apa? Perbuatan dosa dan maksiat mereka. Mengerikan. Kalau mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara yang sangat mengerikan, suara neraka yang sangat mengerikan. Ya. Dan neraka itu apa tuh? Ngagolak, kalau bahasa kitanya apa tuh? Mendidih. Ya. Neraka itu mendidih, saking panasnya. Tadi sudah kita sebutkan, Bu, bahwa panasnya neraka 1:70 dengan api yang paling panas di dunia. 1:70. Ya. Kita paling banter kesundut apa, Bu? Kena api yang paling panas, kita pernah ngerasain kena api yang paling panas itu seperti apa? Ya. Paling kena apa? Korek, iya kan? Atau lagi nyalain kompor kena dikit, ya? Atau mungkin lagi ngegoreng ayam kena cipratan minyak, ya? Tanyain sama orang yang pernah kebakar tubuhnya, gimana rasanya? Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. 1:70. Nanti kita akan sebutkan hadisnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu terpecah ya karena marah. Setiap ada orang yang dilemparkan ke dalamnya, maka sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka akan bertanya kepada mereka. Ini dari kalangan malaikat, penjaga-penjaga tersebut dari kalangan malaikat. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seseorang yang pembawa peringatan, seorang rasul utusan Allah yang memberikan peringatan? Sudah disampaikan kepada kalian mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Sudah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan dari Rasul-Rasul Allah, tetapi kenapa kalian tidak mengikutinya? Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran mereka, tidak mengindahkan ajaran mereka? Subhanallah. Maka ternyata orang-orang tersebut dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka karena mengingkari Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, seluk-beluknya neraka itu, bahwa neraka itu apa Bu? Ada penjaganya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, annan nara laha abwab, bahwasanya neraka itu memiliki banyak pintu. Ada pintu neraka buat orang-orang yang meninggalkan sholat dan meninggalkan perintah-perintah Allah yang lainnya. Ada pintu neraka yang akan dimasuki oleh para pendurhaka, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Jadi neraka itu punya banyak pintu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat, banyak di surat, yaitu diantaranya di surat Az-Zumar ayat 71. Di surat Az-Zumar ayat 71 ini berbicara tentang neraka dan sangat ngeri Bu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Orang-orang kafir itu akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam berombongan, berkelompok. Mereka akan digiring Bu sampai masuk ke dalam neraka secara berkelompok, berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibukakanlah pintu-pintunya, dibukakanlah pintunya hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau mereka sudah sampai ke neraka, dibuka pintu-pintu neraka itu oleh penjaganya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, memperingatkan kalian tentang pertemuan hari ini? Mereka menjawab, iya. Rasul-rasul itu telah datang kepada kita, telah menyampaikan semua risalah ilahi kepada kita. Tapi ternyata mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Mereka enggak patuh, mereka enggak taat kepada utusan-utusan Allah yang diutus kepada mereka. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tetapi setelah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
Dan ini penyesalan, Bu. Penyesalannya orang-orang kafir, Bu. Penyesalannya ahli maksiat. Penyesalannya pelaku dosa, yaitu di akhirat, Bu. Dan penyesalan di sana itu nggak bermanfaat. Penyesalan di akhirat itu tidak bisa memperbaiki keadaan. Tapi kalau menyesalnya masih di dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Bahkan menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatan itu adalah bagian daripada taubat. Rasulullah SAW bersabda bagaimana? An-nadamatu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Artinya orang yang bertaubat kepada Allah harus menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, pelaku dosa, pelaku maksiat ketika bertaubat dia harus menyesal. Menyesal daripada perbuatan dosa dan maksiat. Bukan apa, Bu? Bukan membanggakan diri dengan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Ada orang yang mengaku sudah bertaubat, tapi masih suka membanggakan kemaksiatan dan dosa yang dia perbuat sebelumnya. Ya, ketika melihat ada orang yang minum khamar, ya minumnya masih segelas dua gelas. Kalau saya bisa tuh 1 botol sekali tenggak. Dulu mah sebelum taubat 1 botol sehari saya. Ya. Dulu kalau saya ngerokok, ya ini mah belum ada apa-apanya, sehari masih 1 bungkus. Kalau saya dulu waktu masih ngerokok dulu, ini mah dulu. Ya. Sehari bisa 3 bungkus, Pak. Ya, dia mah 1 bungkus belum ada apa-apanya kalau dibandingin saya. Bangga. Si bapak yang diceritain tadinya nggak tahu kalau dia ngerokok jadi tahu tuh. Dia sendiri yang membuka aibnya. Aib dari masa lalunya dibuka sendiri sama dia, padahal Allah sudah tutup. Maka ibu-ibu, kalau kita pernah berbuat dosa, bermaksiat, segera bertaubat kepada Allah. Tetapi taubat itu harus disertai dengan apa? Penyesalan. Kita harus menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang dulu pernah kita kerjakan. Kemudian kita tutup lembaran-lembaran dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan itu, kita tutup rapat-rapat. Ya. Jangan malah justru kita umbar, kita ceritakan, bahkan kita bangga dengan kemaksiatan yang dulu pernah kita kerjakan. Enggak boleh. Ya. Kalau menyesal di dunia, kita masih bisa memperbaiki diri, Bu. Bahkan penyesalan itu bagian taubat. Tapi yang jadi masalah kalau menyesalnya di akhirat, seperti yang Allah ceritakan di surat apa? Di surat Az-Zumar ini, ya, surat Az-Zumar ayat 71. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau kita menyesalnya di akhirat, kita nggak bisa balik ke dunia. Sedangkan akhirat itu adalah negeri pembalasan. Berbeda dengan dunia, dunia adalah negerinya amal. Ya, ad-dunya darul amal wa laysa fiha jaza, wal akhiratu darul jaza wa laysa fiha amal. Ini kata para ulama. Dunia itu adalah negerinya amal. Dan tidak ada balasan atas perbuatan, ya, kecuali sebagian saja. Sedangkan akhirat adalah negerinya pembalasan, tidak ada amal. Sekarang kita menanam, nanti di akhirat kita menuai, ya, apa yang kita tanam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita renungkan ayat ini. Ketika orang-orang kafir digiring bergerombolan, ya, berombong-rombongan ke neraka jahanam, dan ketika sampai di depan neraka, dibukakanlah pintu-pintu neraka. Lalu kemudian penjaga-penjaga neraka bertanya, bukankah Allah telah mengutus Rasul kepada kalian yang memberikan peringatan, ya, dari Tuhannya kepada kalian? Mereka membenarkan, tapi karena itu terjadi di akhirat dan telah tetap atas mereka azab Allah, mereka pun kemudian dimasukkan dan diceburkan ke dalam api neraka.
Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, di antara seluk-beluknya api neraka juga adalah bahwa di neraka itu ada rantai dan belenggu buat penduduknya. Jadi neraka itu dirantai dan dibelenggu untuk penduduknya. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu, ya. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'min atau di surat Ghafir. Nama lain dari surat Ghafir adalah surat Al-Mu'min, ya, ayat 71 dan 72. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, jadi benar-benar dipasung ibu-ibu. Penduduk neraka itu dirantai, dibelenggu dengan rantai yang terbuat dari api neraka, ya, dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Betapa ngerinya ibu-ibu siksa neraka itu, ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas? Yushabuna fil hamim, mereka diseret, dicelupkan ke dalam air neraka yang sangat panas sekali. Thumma fin nari yusjarun, kemudian mereka dibakar. Setelah itu mereka dibakar di neraka. Jadi neraka itu, ada ulama yang menggambarkan neraka itu seperti kita api yang panas, kemudian kita taruh di atasnya yaitu ceret, ya, kemudian diisi dengan air yang kemudian air itu menjadi mendidih dan panas. Bagaimana kalau kita mencelupkan jari kita ke air tersebut? Ya, seperti itulah orang-orang akan dilemparkan ke dalam air yang sangat panas di dalam api neraka. Dan neraka itu punya kerak. Kerak itu adalah bagian yang paling bawahnya neraka. Di sanalah orang-orang munafik akan bertempat tinggal. Ya, orang-orang munafik itu akan bertempat tinggal di keraknya api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara kengerian atau seluk-beluknya neraka sebagaimana yang tadi kita sebutkan berkali-kali bahwa neraka itu panasnya apinya, ya, 1:70 dengan api yang paling panas di dunia ini, ibu-ibu. Ya, 1:70 dengan api yang paling panas di dunia ini. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ya, narukum hadhihi ma yuqidu, ya, banu adam juz'an wahid min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh ibnu Adam, yaitu api yang paling panas yang dinyalakan oleh manusia. Api yang paling panas yang pernah dinyalakan oleh manusia itu cuma 1/7 dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. 1:70, ibu-ibu. Ya, dengan api yang paling panas di dunia ini. Api ini bisa berupa api atau sesuatu yang mendidih, seperti misalnya gunung meletus, Bu. Ya, beberapa kali kita melihat bagaimana gunung meletus mengeluarkan lava dan cairan panas dari dalamnya, membakar wilayah yang sekitarnya. Tahun 2010 ya, Gunung Merapi di Jawa Tengah itu pernah meletus. Baru-baru ini Semeru, ya. Tapi yang paling cukup fenomenal kan kemarin tuh, ya, ada Gunung Merapi di 2010, kemudian yang di Sumatera itu apa?
ya itu ya yang apinya sampai ke abunya sampai kemana-mana dan panasnya itu membakar wilayah sekitarnya. Dan bahkan ada sebuah gunung Merapi ya di wilayah Afrika yang lama tidak aktif, kemudian meletus, dan ternyata itu abunya kemana-mana, lalu kemudian apinya atau laharnya itu membakar wilayah sekitarnya, membakar ibu-ibu ya, sampai hewan-hewan yang hidup hanya tinggal tulang belulang. Itu sudah kita katakan sangat panas, tapi itu nggak ada apa-apanya, Bu, jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. 1:70. Berarti kalau itu yang kita anggap paling panas, maka neraka jahanam itu 70 kali lipatnya itu. Lebih panas 70 kali lipat daripada itu, Bu. Bisa kita bayangkan? Terus udah begitu kita meremehin maksiat sekarang. Terus kita mau meremehkan dosa dengan menganggap Allah itu Maha Pengampun. Cukup kita minta ampun kepada Allah, kita bakal diampunin kemudian masuk surga. Emang segampang itu? Enggak, Bu. Enggak segampang itu, Bu. Ya. Apakah kemudian kita masih mau berbuat dosa dan bermaksiat setelah kita tahu betapa ngerinya api neraka? Apakah kita masih mau meninggalkan sholat? Apakah kita masih mau meninggalkan puasa? Apakah kita masih mau meninggalkan zakat? Apakah kita masih mau meninggalkan haji ketika sudah mampu? Apakah kita mau meninggalkan sedekah? Apakah kita masih mau berbuat zina, minum khamar, melihat sesuatu yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram, berbicara sesuatu yang haram? Apakah kita masih mau berbuat seperti itu? Dan Allah sudah mengancam kita dengan neraka. Apakah kita mengandalkan ampunan dari Allah? Allah itu ampunannya bagi siapa yang dikehendaki, Bu. Kalau kita meremehkan perbuatan dosa dan maksiat dengan mengandalkan ampunan dari Allah, belum tentu kita diampuni oleh Allah. Allah itu melihat kesungguhan hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya, bukan hanya sekadar memohon ampun, tapi bagaimana kesungguhan hamba tersebut di dalam bertaubat kepada Allah. Makanya di surat Al-Furqan, ibu-ibu, di surat Al-Furqan ayat 70 dan seterusnya itu, di akhir-akhir surat Al-Furqan, ibu-ibu bisa lihat Allah mengatakan bagaimana illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Setelah bertaubat itu enggak diam. Setelah kita minta ampun kepada Allah, kita itu enggak diam, tapi kita harus memperbaiki diri, Bu. Sebagaimana kita telah banyak bermaksiat dan berdosa, maka kita harus memperbaiki diri kita setelah bertaubat dengan apa? Iman dan amal saleh. Makanya Allah mengatakan apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. 3. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian dia beriman dan beramal saleh. Dia perbaiki dirinya. Yang tadinya kualitas keimanannya sudah rusak, maka dia harus perbaiki lagi keimanannya dengan melakukan nilai-nilai keimanan. Yang tadinya dia banyak berbuat dosa dan bermaksiat, amal solehnya nggak ada, 0, maka setelah bertaubat dia harus memperbanyak amal soleh, bukan diam. Maka tidak cukup kita hanya mengandalkan ampunan dari Allah. Siapa yang bisa memastikan kita pasti diampuni oleh Allah? Nggak ada. Memang Allah menyuruh kita untuk bertaubat, tapi Allah ingin melihat bagaimana seorang itu bertaubat kepada Allah. Apakah dia bersungguh-sungguh dengan taubatnya? Makanya selain syarat taubat adalah menyesal, selain itu syarat taubat yang lainnya apa, Bu? Bersungguh-sungguh dengan taubatnya dan bertekad untuk tidak mengulangi di dalam melakukan dosa dan maksiat. Makanya Allah mengatakan di surat apa itu? Di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah mengatakan apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan
nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tulus, yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan taubat apa, Bu? Bukan taubat sambal pecel. Kita kalau makan pecel, Bu, pecel ayam, pecel lele, dikasih sama abangnya tuh yang mangkok kecil tuh, yang warna hijau, warna merah. Bang, kurang bang, ya. Belum habis aja kita udah minta lagi gitu kan. Kita merasa pedes, tapi kita ketagihan, gitu. Pedesnya hilang, kita pengen lagi gitu. Nah, ini taubat sambal. Jangan merasa dengan bertaubat, dengan memohon ampun kita pasti diampuni sama Allah. Jangan merasa dengan kita memohon ampun kemudian dosa kita pasti dibersihkan oleh Allah. Itu nggak bersungguh-sungguh dengan taubat namanya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini harus menjadi bahan ya renungan kita tentang betapa ngerinya siksa neraka buat orang-orang yang berdosa dan bermaksiat, yang mana mereka gampang berbuat dosa, gampang bermaksiat karena apa? Mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, nanti aja mumpung masih ada kesempatan, ya kita nikmatin dunia, taubatnya nanti aja kalau udah pensiun. Ya, taubatnya nanti aja kalau udah tua. Gimana? Siapa yang bisa menjamin kita sampai umur tua? Nggak ada. Tidak ada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini harus menjadi bahan perenungan kita. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu fin nari sibghatan, thumma yuqalu lahu ya ibn Adam hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad?" Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, fayusbaghu fil jannati sibghatan, fayuqalu lahu ya ibn Adam hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika shiddatun qad? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi, ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aitu shiddatan qattu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lihat di halaman 64, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang waktu di dunia dia ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan dunia. Dia adalah orang yang paling banyak rizkinya. Ya, hartanya berlimpah, tempat tinggalnya ya bagaikan istana, ya, punya banyak kendaraan, ya, pekerjaannya sukses, dagangnya menguntungkan, dan seterusnya. Ya, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya anak-anak yang lucu-lucu. Dia punya banyak kesenangan dunia, tetapi ternyata dia masuk neraka, Bu. Ya, ternyata dia masuk neraka. Lihat di sini kata Rasulullah SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya, dihadirkan calon penghuni neraka dari apa, Bu? Seseorang yang waktu di dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Bi an'ami ahli dunya, orang yang paling banyak mendapatkan nikmat di dunia. Ya. Tapi kemudian dia calon penduduk neraka. Karena sebab apa? Karena kenikmatan-kenikmatan itu tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah. Punya harta bukan ibadah, tapi berfoya-foya malah bermaksiat. Ya.
punya keluarga tapi melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kalian sibuk ngurusin dunia, lupa beribadah kepada Allah. Lupa bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah untuk ibadah. Ibu-ibu, nikmat yang Allah kasih kepada kita itu bukan untuk dipakai senang-senang, Bu. Bukan untuk dipakai ya sia-sia. Tidak, bukan untuk itu. Allah ngasih nikmat kepada kita agar supaya kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Tugas kita sebagai hamba Allah ngapain? Ibadah. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah ibadah. Agar kita beribadah kepada Allah, Allah kasih nikmat. Kita dikasih sehat untuk ibadah, supaya kita semangat ibadah. Ya, Allah kasih sehat, Allah kasih waktu, ya, Allah lapangkan kepada kita berbagai macam nikmat adalah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Nikmat yang sangat banyak. Kemudian setelah itu perintah Allah apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kata para ulama apa tentang ayat ini? Pelajarannya adalah bahwa kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita seharusnya dipakai untuk apa? Beribadah kepada Allah. Karena setiap nikmat itu bakal ditanya, Bu. Setiap nikmat itu bakal ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di surat At-Takatsur, ya. Ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pada hari itu akan ditanya tentang nikmat yang kalian peroleh. Allah sudah ngasih kita nikmat sehat. Itu bakal ditanya sama Allah, sehatnya ngapain aja? Allah sudah ngasih waktu buat kita. Bakal ditanya, waktu itu buat apa aja habisnya? Ada masa muda, sebelum masa tua. Waktu muda ngapain aja? Itu bakal ditanya sama Allah. Ya, Allah ngasih nikmat harta, dipakainya buat apa saja? Dari mana kamu dapat? Dipakainya buat apa aja? Ditanya sama Allah. Semua nikmat bakal ditanya sama Allah. Dipakainya untuk apa? Jangan menyangka nikmat itu gratis tanpa ada timbal balik dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka ta'ala, Allah taala berfirman. Hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna anzalnal mala liiqamis salati wa ita'iz zakat. Sesungguhnya kami memberikan harta kepada manusia adalah agar supaya mereka menegakkan salat dan agar mereka mengeluarkan zakat. Ya. Bukan berarti kemudian kita foya-foya dengan harta kita. Bukan seperti itu. Memang boleh kita nikmatin, ya, pasti namanya manusia kita punya kepengenan ya, Bu ya. Ya, pengen beli tas baru, pengen beli arloji baru, pengen beli baju baru, apalagi sekarang mereknya macam-macam. Ya. Ada yang huruf ja, ya, semuanya jadi huruf hijaiyah merek baju. Ya. Ada yang nun. Macam-macam. Dan harganya juga enggak murah ternyata. Ternyata enggak murah, Bu. Ya. Kita kalau laki-laki beli baju koko 150 tuh cakep. Ternyata gamisnya ibu-ibu, wow. Makanya semua jadi huruf hijaiyah, Bu, sampai reaksinya juga huruf hijaiyah. Wow. Ya.
Subhanallah. Bukan berarti kita nggak boleh nikmatin harta untuk ya kita bersenang-senang, boleh, tapi jangan kebablasan. Makanya kalau kita menggunakan harta kita untuk dibelanjakan, ingat Bu, ingat dua. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Qul washrab wa tasaddaq." Makan, minum, tasaddaq. Tasaddaq ini bisa jadi artinya adalah belanjakan harta kalian. Yaitu untuk diri sendiri boleh, kata Rasulullah SAW. Tapi ingat dua, min ghairi israfin wala makhilatin. Dua syaratnya, enggak berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu adalah melewati batas dari keperluan kita. Itu namanya berlebihan. Melewati batas daripada keperluan kita. Kalau tabdzir ada dua ya, ada mubadzir, ada israf. Kedua-duanya ada berlebih-lebihan. Kalau mubadzir adalah untuk sesuatu yang tidak kita perlukan, tapi kita tetap cari, kita mubadzir jadinya. Ya. Kalau israf itu adalah berlebihan dari batas keperluan kita, itu israf. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau belanjakan harta kita untuk kita, ya, kalau kita mau bersenang-senang dengan harta kita, dua perkara ini harus kita ingat. Yang pertama apa? Tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua apa, Bu? Tidak membuat kita sombong. Ibu pakai baju yang huruf hijaiyah itu bikin sombong atau enggak? Ya. Kalau bikin sombong sebaiknya enggak usah. Kalau bikin kita ujub, bangga, sebaiknya enggak usah. Ya. Belum lagi ini yang merek lokal, belum lagi yang merek luar. Ada teman kita mau umroh, just tip dong. Apaan? Syarkiyah. Waduh. Apaan? Karas. Merek-merek abaya yang lagi lagi terkenal nih. Ya. Subhanallah. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi nggak. Batasannya tadi dua ya, Bu ya. Batasannya dua, nggak boleh berlebihan, melewati batas, nggak boleh bikin kita sombong. Ya. Balik lagi ke pembahasan hadis. Jadi bahas baju ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi anna mi ahli dunya min ahli nar." Dihadirkan salah seorang calon penduduk neraka, dan dia ini waktu di dunia adalah merupakan orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Kemudian thumma yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya, ya ibn Adam, fayusbahu fin nari sibghatan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka. Baru dicelupin nih, Bu. Belum dimasukin, tapi baru dicelupin. Sedikit. Kemudian dia dicelupkan, fayusbahu fin nari sibghatan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sedikit. Ya, celupan yang sedikit. Sibghah itu artinya adalah celupan yang sedikit. Ya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai fulan, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Ya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat satu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan satu kesenangan setelah terkena siksa neraka ini? Ya, siksa yang pedih, padahal baru satu kali celupan. Maka kesenangan-kesenangan dunia itu tidak ada apa-apanya. Itu hanyalah angin lalu, tidak menyelamatkan dia, ibu-ibu. Kesenangan-kesenangan dunia yang dia dulu punya di dunia ternyata nggak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Karena apa? Kesenangan-kesenangannya itu dipakai buat apa, Bu? Berbuat dosa dan berbuat maksiat. Nikmat-nikmat yang dia dapatkan dari Allah dipakainya buat maksiat, bukan buat ketaatan. Maka ini peringatan buat kita semua, ibu-ibu. Peringatan. Allah mengamanahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak agar supaya kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesenangan-kesenangan yang kita sia-siakan itu sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan kita. Ya.
dari terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Malah justru bisa jadi kesenangan-kesenangan itulah penyebab akhirnya kita mendapatkan siksa dari Allah. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan itu, nikmat-nikmat itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah." Kemudian didatangkan seseorang daripada calon penghuni surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan seseorang calon penghuni surga, dan dia waktu di dunia adalah merupakan orang yang paling sengsara, orang yang paling susah hidupnya, orang yang paling sengsara, orang yang paling susah hidupnya, ya. Kemudian fayusbaghu fil jannati sibghatan, kemudian dia dicelupkan ke dalam, ya, surga sekali celupan, ya, dirasakan sedikit kepadanya nikmat surga. Fayuqalu lahu ya ibna Adam, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika syiddatun qad, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, ya, apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Setelah merasakan bagaimana nikmatnya surga, orang yang paling sengsara di dunia ini, ya, dia melupakan kesengsaraan dunianya tersebut. Karena apa? Mendapatkan balasan yang baik berupa nikmat surga. Sehingga katanya apa, Bu? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Tuhanku, ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad, aku tidak pernah mengalami kesengsaraan, aku tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun juga. Itulah apa yang dia dapatkan, ya, di surga setelah bersusah payah dengan ibadah sampai sengsara hidupnya ketika di dunia. Ada hadis yang semisal dengan ini, Ibu-ibu, hadis yang sangat luar biasa sekali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu, hakikatnya dunia itu adalah apa, Bu? Penjara buat seorang mukmin. Di mana orang yang beriman itu dia harus memenjarakan hawa nafsunya daripada memperturuti, ya, dunia yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan, ya, tipuan, tipu daya, permainan, ya. Mata'ud dunya la'ibun walahun, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa, ya, la'ibun walahun, kehidupan dunia ini adalah permainan dan hal-hal yang melalaikan, ibu-ibu. Ya. Di dunia ini penuh dengan hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Di dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tertipu dengan dunia, pada akhirnya kita akan masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, mengibaratkan dunia yang hina ini seperti apa, Bu? Seperti bangkai seekor anak kambing. Tidak ada yang mau memungut seekor kambing ketika sudah menjadi bangkai. Tidak ada yang mau untuk memanfaatkannya ketika kambing sudah menjadi bangkai. Dijual nggak laku, dikonsumsi juga nggak enak. Ya, itulah ibaratnya dunia, Bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka harus memenjarakan hawa nafsunya untuk tidak memperturuti dunia. Wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surga buat orang-orang kafir, karena mereka
nggak punya aturan. Ya, nggak punya aturan. Mereka bersenang-senang dengan dunia. Ada cerita yang sangat menarik, kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibu-ibu tahu siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini sebuah kitab yang sangat fenomenal. Kitab Syarah Sahih Bukhari yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari. Penulisnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Suatu hari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau ini adalah seorang qadhi di Mesir. Ya, dan beliau wafat di Mesir. Beliau bermadzhab Syafi'i. Suatu hari, ya, saat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sebagai seorang qadhi itu artinya hakim, pemutus perkara di negeri Mesir, dia bertemu dengan, ya, suatu hari di pasar, di atas tunggangannya Ibnu Hajar bertemu dengan seorang laki-laki Yahudi. Ya. Kemudian laki-laki Yahudi ini berkata kepada Ibnu Hajar. Laki-laki Yahudi ini berkata kepada Ibnu Hajar, "Inna nabiyyakum yaqul inna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, wa kaifa dzalika wa anta fi hadha tarf wal ihtifa." Wa huwa ya'ni nafsahu al-yahudi fi ghayatin ma yakunu min al-faqr wadh-dhull, fa kaifa dzalik? Ya, kata orang Yahudi ini kepada Ibnu Hajar, sungguh Nabi kalian telah bersabda, dunia ini adalah penjara buat seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ternyata orang Yahudi juga tahu hadis Rasul, ya Bu ya. Sekarang banyak orang Islam yang nggak hafal hadis Rasul. Ibu-ibu udah pernah dengar hadis ini belum? Hah? Ada yang belum pernah dengar hadis ini? Jangan sampai kalah sama orang Yahudi, ya Bu. Orang Yahudi hafal hadis Rasulullah, mereka tahu. Ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka mengetahui kebenaran bukan untuk mengamalkannya. Ya, makanya mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim humul yahud, kata Rasulullah. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya di surat Al-Fatihah ayat yang terakhir itu. Ya, maka orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Li'annahum alimul haq walam ya'malu bihi, karena mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya. Sedangkan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, humun nasara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Li'annahum ya'maluna bila ilmin, karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Maka orang Yahudi ini berkata kepada Ibnu Hajar, "Inna nabiyyakum yaqul, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, surga ini adalah penjara buat seorang mukmin dan dunia ini adalah penjara buat seorang mukmin dan surga buat orang kafir. Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kebenaran hadis ini?" Kata orang Yahudi ini kepada Ibnu Hajar, "Wa anta fi hadzal tarfi wal ihtifa." Yani nafsul yahudi fi ghayatin ma yakunu min al-faqr wadh-dhull, fa kaifa dzalik? Bagaimana hadis ini kita terapkan? Bagaimana bisa demikian? Saat ini engkau berada dalam, ya, kehidupan yang nyaman, engkau sebagai seorang qadhi, engkau pergi ada pengawal, gitu kan? Dapat gaji besar. Sedangkan aku seorang Yahudi hidup miskin. Kata si Yahudi ini begitu. Berarti nggak cocok dong hadis itu. Katanya surga buat orang kafir, tapi saya miskin, kamu kaya. Katanya dunia ini penjara buat kamu, tapi kamu kaya. Ya, surga buat sayanya miskin. Gimana? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, saat ini meskipun saya dalam keadaan
penuh dengan kenyamanan, tapi itu tidak ada tandingannya dengan kenikmatan surga. Maka kenikmatan ini ya seperti penjara, sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan bagimu kesusahan yang engkau rasakan sekarang itu tidak ada bandingannya dengan kesusahan yang engkau akan dapatkan ya di akhirat nanti, yaitu di dalam neraka. Kalau kamu terus seperti itu, ya. Jadi ini masih menjadi surga buatmu. Kenapa? Karena hukumannya masih ringan, kesusahannya masih ringan jika dibandingkan dengan kesusahan yang akan engkau dapatkan di neraka. Mendapatkan jawaban seperti itu, si Yahudi ini masuk Islam, Bu. Ya, subhanallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita renungkan. Bukan berarti kita nggak boleh tadi, seperti Ibnu Hajar katakan, dia hidup dengan penuh kenyamanan, ya kan? Pergi kemana-mana ada pengawalnya, ya, kendaraannya punya, ya, dapat gaji yang besar karena dia adalah seorang qadhi. Dan ulama zaman dulu, Bu, mereka nggak perlu sibuk nyari duit, karena kebutuhan sehari-hari mereka ditanggung sama negara. Negara yang menjamin kehidupan mereka dan membiarkan mereka sibuk dengan ilmu. Ya, yang menjadi donatur adalah negara buat kehidupan para ulama. Mereka digaji. Dan masih ada negeri-negeri Islam di zaman sekarang yang seperti itu. Di antaranya Saudi. Saudi itu para ulama itu nggak sibuk dengan nyari kerjaan yang lain, nggak sambil dagang. Kalau kita kan ya ada bisnis ntar jualan barang bekas, ya jualan kebab, ya macam-macam, Bu. Ya, ada yang jadi macam-macam. Syekh Albani rahimahullah, ya beliau menjadi tukang servis jam, bahkan ahli dalam bidangnya. Tapi memang tidak ngoyo, istilahnya tidak ngoyo, ya, tidak dijadikan sebagai tujuan, ya. Nah, ini yang harus kita renungkan, ibu-ibu. Bagaimana kesenangan dunia yang paling ya tinggi itu akan dilupakan oleh seseorang yang mereka dicelupkan ke dalam neraka akibat daripada perbuatannya. Dan kesenangan dunia itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Ibu-ibu, barang-barang yang kita beli, kemewahan yang kita punya itu tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kalau kita banyak berbuat dosa dan bermaksiat dan tidak bertobat kepada Allah, sehingga kemudian Allah memasukkan kita ke dalam neraka, maka itu semua tidak akan bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah. Berhati-hatilah. Takutlah kepada Allah. Takutlah terhadap ancaman-ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Takutlah terhadap azab neraka, ibu-ibu. Dan mudah-mudahan itu bisa membuat kita menjauhkan dosa dan maksiat. Demikian, ibu-ibu. Wah, nggak kerasa udah mau jam 11 ternyata. Subhanallah, kayak enakan ngomong. Afwan ya ibu-ibu ya. Demikian kajian kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kalau mau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silahkan ya. Assalamualaikum. Tes. Ini kok nggak ada suaranya sih? Apakah ada hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kematian? Wallahu a'lam. Kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada hambanya tentang apa yang kita katakan kematian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri ya juga tidak memastikan ya kapan kematiannya, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian ya ada hal-hal yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang harus diwaspadai ya, tapi bukan
Wallahu alam, saya tidak mendapati hadis tentang tanda-tanda kematian. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita waspadai, seperti misalnya ketika kita sakit, ya, karena hal itu adalah ya sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia, terutama ketika dia sakit parah. Di antaranya juga adalah safar, ya. Makanya kita harus berdoa ketika safar, ya. Dan kembali dari safar pun kita harus berdoa, karena safar itu adalah madhannatul halak, ya. Safar itu adalah sesuatu yang menjadi potensi terjadinya keburukan. Safar itu punya potensi terjadinya keburukan, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kita dalam safar. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, kemudian menjaga adab-adab safar. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu adalah potongan azab. Ya. Tapi kalau ciri-ciri kematian itu sendiri tidak ada. Yang jelas bahwa setiap kematian itu ada sakaratnya. Maka ketika seseorang itu akan mati, dia akan sekarat, akan merasakan dan mengalami sakaratul maut. Dan Rasulullah bersabda di akhir hayatnya, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya, dan itulah yang disebut dengan tanda-tanda kematian. Ya, ketika dia menjelang ya kematiannya, maka seseorang itu akan merasakan bagaimana beratnya sakaratul maut. Adapun tanda-tanda entah itu mata melihat ke atas, ya, ini juga termasuk tanda-tanda, ya, karena ketika nyawa seseorang dicabut, tabi'ahul basar, kata Rasulullah, maka ya mata itu akan mengikutinya, dan dicabutnya nyawa itu adalah dari bawah ke atas, sehingga mata itu akan mengikutinya, ya. Tapi ini kan tanda-tanda ketika menjelang kematian. Adapun sebelum itu, maka wallahu alam, ya, tidak ada dalil yang tegas dalam membicarakan tanda-tanda kematian kecuali itu, wallahu alam bishawab. Adapun tentang bagaimana perjalanan ruh dicabut, ibu-ibu, bagaimana perjalanan ruh dicabut dari tubuh seseorang, itu adalah pembahasan kita yang setelahnya. Kita akan berbicara tentang bagaimana perjalanan ruh ketika dicabut dari tubuh seseorang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Bu. Ustaz. Silakan, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Tadi kita membicarakan masalah gibah. Bagaimana hukumnya kalau ada rakyat yang membicarakan pemimpinnya gitu. Sedangkan kan gibah ini kan meskipun kebenaran itu ada, tapi kan orang itu tidak menyukai. Banyak dari pemimpin-pemimpin kita yang tidak suka kinerjanya atau aibnya dibuka gitu. Dan sekarang ininya kan sosial media kan lebih terbuka gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah ketika seseorang melakukan dosa kemudian dia bertaubat nasuha, apakah nanti di akhirat akan tetap dihukumi neraka gitu? Terima kasih, Ustadz. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi umat manusia orang-orang yang memimpin mereka, dan ini adalah suatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana di dalam Islam, pemimpin yang pertama dalam masa Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dilanjutkan oleh para sahabatnya. Karena masyarakat dengan pemimpin meskipun buruk
itu lebih baik daripada masyarakat tanpa pemimpin. Dan pemilihan pemimpin itu adalah sesuatu yang diatur dalam Islam. Maka ketika seorang sudah ditetapkan sebagai pemimpin, Islam menyuruh kita untuk patuh. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Lalu Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengabarkan kepada kita bahwa nanti akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang akan memimpin umat manusia, yang akan memimpin urusan kaum muslimin. Muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, dan bahkan bukan hanya sekarang saja, dari sejak dulu. Mungkin kita ingat sebuah nama seorang gubernur, ya, yang sangat zalim, yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia adalah seorang gubernur yang sangat bengis, yang banyak membunuhi kaum muslimin. Ya. Kemudian muncul pemimpin-pemimpin yang lain yang zalim setelahnya sampai ke zaman kita. Tetapi perintah Allah untuk patuh kepada pemimpin tidak terhapus. Ya. Tidak mansukh, tetap berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu, meskipun mereka zalim. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah menjelaskan di antara potongannya, wa in duriba dhahruka wa ukhidha malak. Sekalipun punggungmu dicambuki dan hartamu dirampas, ya, namun tetap dengar dan patuhi pemimpin. Ya. Kenapa? Karena bersabar atas kezaliman mereka itu lebih selamat daripada pemberontakan. Pemberontakan itu tidaklah dilakukan kecuali hanya akan mengakibatkan keadaan, ya, yang setelahnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dan ini adalah merupakan sunnatullah. Ya. Makanya Islam itu melarang pemberontakan. Islam melarang pemberontakan. Dan apa-apa saja yang bisa menyebabkan apa? Pemberontakan. Seperti misalnya provokasi untuk terjadinya pemberontakan, ya, dan yang semisalnya, maka semuanya dilarang dalam Islam, dan pembahasannya panjang tentunya dalam masalah ini. Maka ketika rakyat mendapati kezaliman dari pemimpinnya, hendaknya mereka bersabar. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, kata Rasulullah, sekalipun punggungmu dicambuki dan hartamu dirampas. Karena itu yang maslahat menurut Islam. Dan tidaklah Rasulullah SAW menetapkan suatu cara melainkan itu adalah maslahat buat kita. Ya, melainkan itu adalah maslahat buat kita. Maka apa yang rakyat harus lakukan ketika mendapati pemimpin yang zalim? Yang pertama, bersabar atas kezalimannya. Yang kedua, meminta kepada Allah agar haknya terpenuhi. Berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mendoakan pemimpin, karena kebaikan pemimpin itu adalah manfaat untuk rakyat. Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, "Lau anna li du'aun mustajab," kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, kalau seandainya
aku punya satu doa yang pasti diijabah oleh Allah. Pasti diijabah oleh Allah. Maka niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Alasannya karena apa? Karena kalau pemimpin baik, maka kebaikan pemimpin itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Seluruh lapisan masyarakat akan merasakan kebaikan pemimpin. Tapi kalau kita punya satu doa yang mustajab, kemudian kita pakai untuk mendoakan diri sendiri, maka cuma kita saja yang mendapatkan kebaikan, sedangkan orang lain belum tentu mendapatkan kebaikan. Ya, nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersabar, ya. Kemudian kita memohon kepada Allah hak kita, kemudian kita berdoa untuk pemimpin, ya. Dan kemudian kita, ya, di antara bentuk bersabar itu adalah tidak menjelek-jelekan pemimpin, ya. Sekalipun mereka berbuat salah, ya. Dan mengumbar keburukan-keburukan mereka di tempat umum. Sebagai rakyat, maka kita harus menjaga wibawa pemimpin, sekalipun mereka adalah zalim, ya, agar supaya apa? Tidak terjadi keburukan yang lebih besar. Kalau kita menjelek-jelekan pemimpin, lalu kemudian aib mereka kita sebarkan, aib mereka kita umbar, maka akan banyak orang yang membenci pemimpin, dan itu akan memicu terjadinya apa? Pergolakan dan pemberontakan kepada pemimpin, dan itulah, ya, keburukan yang lebih besar. Lalu bagaimana caranya kita mengingatkan keburukan pemimpin? Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi, ya, wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk, ya, Allah, yaitu nasihat untuk manusia agar beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya, dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis sahih. Maka ketika kita mendapati keburukan dari pemimpin, ya, hendaknya kita menasihati mereka. Ya, kalau kita punya peluang. Kalau kita tidak punya peluang, cukup kita doa kepada Allah. Dan kita tidak boleh menganggap remeh doa. Hati manusia ini sudah pernah kita sebutkan di hadis sebelumnya. Lihat ibu-ibu di halaman, ya, 63. Innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha, ya. Sesungguhnya hati itu berada di antara dua jari jemari Allah. Dia membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Makanya Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka kita doakan pemimpin kita agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dijadikan pemimpin yang adil, yang bijaksana, agar dijadikan pemimpin yang berilmu dengan agama. Kita doakan. Kalau masing-masing umat Islam di negeri ini mendoakan pemimpinnya, bukan tidak mungkin Allah membalikan hati pemimpin kemudian menjadi baik pemimpinnya. Bahkan doa itu adalah hal yang paling bermanfaat, melebihi segalanya. Ya, karena doa itu sebelum kita berusaha, ketika kita berusaha, dan setelah kita berusaha dengan doa. Makanya Nabi Ibrahim bahkan berdoa setelah berusaha. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami. Berdoa. Ya. Maka ibu-ibu, dan masalah doa sudah kita sebutkan sebelumnya, ya. Kajian pembahasan tentang doa itu sudah kita sebutkan sebelumnya. Sehingga kita tidak boleh meremehkan doa. Masa cuma berdoa doang sih? Enggak ada usaha yang lain. Malah justru doa itu adalah intinya usaha kita. Ya, doa itu adalah intinya usaha kita.
Ketika kita tidak punya peluang dekat dengan pemimpin untuk memberikan nasihat, doa. Setiap orang berdoa untuk pemimpinnya. Dan membicarakan pemimpin adalah ghibah, dan ghibah adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Tadi satunya lagi. Yang satu lagi terkait dengan apa tadi, Bu? Taubat nasuha. Apakah kalau kita sudah bertaubat nasuha di akhirat kita tetap diazab? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di surat An-Nisa ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan Allah mengampuni dosa selain itu menurut apa yang dikehendakinya. Jadi tentunya ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini bahwa Allah itu adalah At-Tawwab yang Maha menerima taubat hamba. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Tinggal bagaimana kita istiqamah setelah bertaubat, ya. Kalau taubat itu bisa menghapuskan dan menghilangkan dosa, asalkan kita benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha tadi, ya, bukan asal-asalan di dalam bertaubat. Maka insya Allah, ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dari surat Al-Furqan, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ya, maka keburukannya itu akan diganti dengan kebaikan, ya. Jadi Allah menghapuskan dosa kita, ya, sehingga kalau kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu akan menghilangkan konsekuensi azab. Tapi yang paling terpenting, ibu-ibu, adalah kita harus istiqomah setelah bertaubat. Itu yang paling susah, ya, karena terkadang manusia suka lupa, manusia suka kepleset, akhirnya setelah bertaubat bikin dosa lagi, bikin maksiat lagi. Maka ketika itu dia harus memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berusaha istiqomah lagi. Makanya kalau kita mau husnul khatimah, ya, kalau kita mau husnul khatimah, kita harus apa? Istiqomah setelah bertaubat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Pertanyaan terakhir dari kertas, ya. Istiqomah yang berat. Mohon nasihatnya ketika sudah tahu scrolling medsos itu adalah maksiat, melihat hal yang diharamkan seperti laki-laki asing itu berdosa, namun larut dalam maksiat tersebut, bagaimana cara untuk bisa berhenti darinya? Ya, terkadang habis waktu untuk scrolling. Iya. Nah, ini masalah. Ini berat sekali ya ibu-ibu, ya. Karena setiap hari kita diincar sama syaitan untuk bermaksiat. Kita itu selalu diincar nih sama syaitan, ya, anak buahnya iblis itu selalu ngincar kita, selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari jalan Allah. Itu memang sudah menjadi misi hidupnya iblis, ya, untuk menjadikan manusia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita ingat, ya, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa berhenti dari maksiat? Yang pertama, ibu-ibu, berdoa kepada Allah, ya, minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita kan setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Kita minta permohonan ihdinas siratal mustaqim ini mencakup dua, Bu. Kita memohon kepada Allah petunjuk kepada jalan yang hak, ya. Yang kedua, kita memohon kepada Allah keistiqomahan. Ya, jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus, di sini kita sebenarnya minta dua. Yang pertama kita minta petunjuk kepada jalan yang hak, yang kedua kita minta istiqomah. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, di antara cara, ya, ini banyak sebenarnya, ya. Di antara cara agar supaya kita bisa menyudahi perbuatan yang sia-sia yang sering kita lakukan, ingat mati, Bu. Ingat mati itu adalah faktor utama, ya, setelah kita berdoa kepada Allah, yang akan membuat kita takut bermaksiat dan berbuat dosa.
Bayangkan ibu-ibu, kalau Allah mencabut nyawa kita ketika kita sedang scrolling tadi. Lagi enak-enak scrolling ya namanya ya. Ya, buka medsos lagi scrolling, tiba-tiba semaput. Ya, tiba-tiba mati, nggak napas lagi. Gimana tuh? Gimana cerita hidup kita tuh? Bayangin aja, cukup dibayangin. Ya. Makanya kata Rasulullah, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah perkara yang bisa memutus kenikmatan. Perkara yang bisa memutus kenikmatan itu adalah mati. Sehingga kalau kita banyak mengingat kematian, Bu, kita akan termotivasi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang beriman gak mau saat Allah mencabut nyawanya sedangkan dia dalam keadaan berbuat dosa dan bermaksiat. Gak mau orang yang beriman begitu. Dan itu akan memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ganti Bu, ganti kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus diganti. Harus tahu tentang betapa mahalnya waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita mengetahui betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Waktu itu adalah ibarat modal untuk kehidupan ini, Bu. Ya. Makanya Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi kecuali 3, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat dengan kesabaran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.